Oke, kita akan membahas terkait communication. Ya, ini ya, kamuku baru ya di sini. Jadi communication yaitu komunikasi. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap Ryosa, seperti itu. Nah, di sini ada pengertiannya. Communication. Communication to wa jibun to aite ga iko, kanjo, shiko o dentatsu si ai kyoyu ka suru koto. Jadi maksudnya itu adalah komunikasi adalah proses saling menyampaikan dan berbagi keinginan, perasaan, serta pikiran antara diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi ada timbal baliknya ya antara kita ke orang lain, dari orang lain ke kita kayak gitu. Aite no kimochi ni kokoro o yosete tomo ni kanji aite no mikata o rikai suru kyokan ga taisetsu. Jadi, yang terpenting dalam komunikasi itu adalah kyokang. Nah, kyokang. Nih, di kyokang itu kayak rasa empati. Ya, yaitu berusaha memahami perasaan dan sudut pandang lawan bicara serta ikut merasakan apa yang dirasakan. Seperti itu. Kira-kira ada yang tahu apa bedanya empati sama simpati? Menurut Minasang apa? Kalau empati itu apa? Kalau simpati itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa kira-kira? Ada yang bisa ngejelasin? Nggak ada? Oke. Kalau empati itu atau kyokang itu berusaha memahami perasaan orang lain dari sudut pandang mereka. Itu kalau misalkan empati. Tapi kalau simpati atau dojo, bahasa Jepangnya itu dojo, yaitu melihat dari sudut pandang diri sendiri dan merasa kasihan terhadap orang lain. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang merasa dirinya itu kayak ada tekanan, kita itu bersimpati gitu. Ada rasa kasihan terhadap orang lain kayak gitu. Itu bedanya antara kyokang sama dojo atau simpati. Nah, di teknik komunikasi itu ada beberapa bagian. Nah, di sini ada communication no dentatsu kero atau jalur penyampaian komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya Gengo Teki Chaneru atau Hanashi Kotoba. Sama yang kedua ada Higengo Teki Chaneru Miburi Fung Iki Nado. Nah, jadi yang pertama itu ada Gengo Teki Chaneru atau Hanashi Kotoba itu adalah komunikasi verbal yang dimana dia itu biasanya menggunakan kata-kata atau ucapan seperti itu. Contohnya kayak berbicara, menulis, atau membaca. Itu yang termasuk dari Gengo Teki Chaneru. Terus yang kedua ada Higengo Teki Chaneru atau Miburi Fung Ikini. Jadi dia itu adalah bahasa non-verbal selain kata-kata. Ya contohnya apa? Contohnya kayak ekspresi wajah, terus kontak mata, terus kayak gestur tubuh, sama nada suara, sikap, dan suasana hati juga termasuk dalam Higengo Teki Chaneru ini. Kayak gitu. Nah, di sini Ito Sensei bilang, Higengo Teki Chaneru no Hoga Sutawari Yasu itu iwarete imas. Jadi, maksud dari ini adalah pesan nonverbal atau Higengo Teki ini itu lebih sering, mudah, dan lebih kuat menyampaikan daripada Gengo Teki Chaneru. Jadi kebanyakan orang bisa membaca komunikasi itu menggunakan yang namanya Higengo Teki Chaneru ini. Misal, contohnya kayak ada pasien gitu, dia tuh berkata, saya tuh baik-baik saja gitu, saya tuh daijobu gitu. Tapi dari segi wajahnya, misal, dia tuh kayak merasa sedih, merasa murung gitu. Kita tuh lebih percaya mana antara daijobunya dia sama ekspresi wajahnya dia, kalau menurut Minasan. Lebih lebih kemananya, lebih eh, percaya ke antara yang mana, antara dia bilang daijobu sama dia itu bilang apa?
dia kelihatan sedihnya kayak gitu. Lebih percaya yang mana kira-kira? Mukanya. Ya, dari raut mukanya gitu kan. Jadi kita tuh lebih mempercaya ekspresi wajahnya tuh daripada kata-katanya gitu. Makanya si Ito Sensei itu bilang dia Higengo Teki Chanerunya itu lebih mudah dipahami dalam penyampaiannya. Karena kita tuh membaca ekspresi yang sebenarnya gitu. Meskipun dia tuh bilang Daijobu kayak gitu. Itu menurut dari beberapa pengertian komunikasi. Nah, terus di sini ada communication no shogai shuru yoing atau faktor yang menghambat dari komunikasi tersebut. Jadi komunikasi itu ada tiga faktor penghambatnya. Yang pertama itu ada butsuri teki yoing atau faktor fisik. Ya, faktor fisik dan lingkungan. Contohnya apa? Di sini ada suino okina oto, futeki setsuna ondo, dan akushu nado. Jadi faktor fisik atau lingkungan yang mempengaruhi dari komunikasi itu yang pertama itu ada suara bising, ya, suina okina oto atau suara bising yang terlalu keras, ya. Contohnya apa ya? Misal kayak televisi terlalu keras atau pengeras suara dan lain sebagainya. Atau bisa juga suara kendaraan kayak gitu. Terus yang kedua ada futeki setsuna ondo. Ya, atau suhu ruangan yang tidak nyaman. Misal suhu ruangannya itu terlalu dingin atau enggak terlalu panas gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi kita berkomunikasi. Terus yang selanjutnya ada yang namanya akushu. Akushu itu kayak bau, ya, bau bau tidak sedap kayak gitu. Misalnya bau sampah, bau toilet, bau makanan. Jadi akibatnya itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan serta bisa mengganggu konsentrasi seseorang ketika berkomunikasi. Itu contoh-contoh dari Butsuri Tekina Yoing. Terus yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi selanjutnya itu ada Shintai Teki Yoing atau faktor kondisi tubuh. Ya, Byoki ni yoru chouryoku no shogai, gengo no shogai, hanashi kotoba no shogai nado. Jadi contoh faktor yang mempengaruhi komunikasi yang selanjutnya itu ada faktor kondisi tubuh. Biasanya ini kayak meliputi dari adanya disabilitas pada diri kita. Misal yang pertama ini ada Chouryoku no Sogai, kayak gangguan pendengarannya. Kalau misalkan dianya tuh dari segi pendengarannya itu agak terganggu, itu bisa mempengaruhi yang namanya komunikasi. Terus yang selanjutnya ada Gengo no Shogai atau gangguan bicara. Gangguan bicara juga bisa sama Hanashi Kotoba no Shogai atau kesulitan dalam berbicara. Itu contoh-contoh dari Shintai Teki Yoing. Terus yang selanjutnya ada Shinri Teki Yoing atau faktor psikologis. Ya, faktor psikologis. Contohnya di sini ada Shinri Teki Boei atau dia itu sikap defensif. Ya. Jadi seseorang itu secara tidak sadar melindungi dirinya itu dari hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Contohnya, kayak misal, contohnya tuh ada lansia yang baru masuk ke panti, misal. Biasanya orang yang baru masuk ke panti itu merasa nggak nyaman di lingkungan barunya itu. Ya, kayak gitu kan. Jadi kayak rasa pengen pulang atau rasa cemas biasanya ada di pasien yang seperti itu. Terus kalau misalkan ditanya kenapa gitu, misal nanika simpai nado koto ga arimasu ka?" kayak gitu. Apakah ada yang kamu khawatirkan di sini ya? Terus dia itu daijobuyo gitu biasanya daijobuyo, simpai nayo bisa bilangnya seperti itu. Padahal dari raut mukanya itu sebenarnya dia tuh cemas kayak gitu. Cuman dia itu menutupi dari kecemasannya itu dengan apa? Dengan ekspresi yang nggak sebenarnya seperti itu gitu tuh. Nah, itu yang dinamakan Shinri Teki Boei. Terus yang selanjutnya ada hengkeng ya. Goka ini motozuku senyu kang nado. Hengkeng itu kayak prasangka. Ya, prasangka. Jadi semisal prasangkanya itu kayak apa ya? Prasangka terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak bakalan terjadi gitu. Nah, misal kayak orang dengan demensia gitu, biasanya juga tidak akan mengerti meskipun diajak
ngomong kayak gitu misalnya. Jadi prasangka kita terhadap orang seperti itu dan kesalahpahaman Gokai. Nah, itu juga merupakan Shinriteki Yoing atau penyebab dari terhalangnya komunikasi. Ya, kayak gitu. Ya kalau misalkan Gokai itu adalah kayak asumsi yang salah gitu ya, yang salah paham gitu. Kayak misalnya kayak kita tuh sebagai kaigo sering melihat orang lansia itu diam terus, lalu kita tuh berpikir kayak orang ini tuh pasti tidak suka berbicara dengan orang lain gitu misal kita punya pemikiran kayak gitu. Padahal sebenarnya orang tersebut itu nggak sedemikian rupa gitu. Justru orang tersebut itu hanya diam karena dia itu belum nareru aja gitu. Kayak gitu. Jadi seolah-olah kita itu salah paham terhadap tindakannya dia. Nah, itu contoh dari Shinri Tekioi. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada Shitsumong Hoho atau metode bertanya. Ya, metode dari bertanya. Jadi yang pertama di sini metode bertanya atau Shitsumongnya itu ada dua. Yang pertama itu ada Tojirareta Shitsumong. Yang kedua ada Hikareta Shitsumong. Ya, pertanyaan terbuka sama pertanyaan tertutup. Nah, ciri-cirinya kalau pertanyaan tertutup itu dia ya langsung ke sini ya. Dia itu ciri-cirinya dia itu biasanya cuman jawabnya hai atau iye. Ya, matawa ichigo de owate shimau shitsumo. Jadi pertanyaan yang dia itu jawab dengan singkat biasanya hai sama iye. Misal contohnya di sini kono hong wa suki desu ka? Kan jawabannya cuman dua antara hai iye gitu. Hai suki desu. Iye suki janai desu biasanya cuman kayak gitu. Terus ada gohang ga ii desu ka? Pang ga ii desu ka? Misal gohang des atau enggak pang des kayak gitu. Jadi jawabannya itu singkat. Ini ada Dokonokeng no Susing desu ka? Lahirnya di mana? Misal di Niigata-ken misal. Atau Suking Jikang wa Donogurai desu ka? Misal Hachijikang des kayak gitu. Jadi pertanyaannya itu sama jawabannya itu singkat singkat doang kayak gitu. Nah, biasanya Tojira Reta Shitsumong ini dipakai ketika Jejitsu o kakunin surutoki nadoni muchi iru. Jadi itu digunakan ketika untuk mengkonfirmasi sebuah fakta. Mengkonfirmasi sebuah fakta dan mendapatkan informasi yang spesifik dan juga biasanya digunakan ketika dalam keadaan situasi darurat. Nah, itu merupakan pengertian dari Toji Rareta Shitsumo. Terus yang kedua ada Hikarita Shitsumong atau pertanyaan terbuka ya, open question. Dari pengertiannya di sini, yaitu Aitega Jiuni Kotaeru Kotoga Dekiru Shitsumong. Jadi dia itu adalah digunakan untuk apa? Menjawab gimana ya? Dia itu digunakan ketika eh, supaya si IT-nya itu, si lawan bicaranya itu bisa menjawab dengan bebas. Ya, digunakan ketika si IT-nya supaya bisa menjawab dengan bebas. Contohnya misal, komate iru koto wa nan desu ka? Misal, apakah ada yang Anda alami atau kesulitan gitu. Ya, dia tuh bisa menjawab dengan bebas dianya. Ya, saya mengalami kesulitan ketika saya berada di Shisetsu ini, mungkin saya belum nareta kayak gitu jawabannya itu. Jadi dia tuh bisa jiuni kotairu kayak gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada bakuzeng to shite ite sutawaranai ryosha no kangai o meikaku ni suru toki nado ni mochi iru. Jadi dia itu digunakan ketika ingin memperjelas pikiran atau pendapat pengguna yang masih samar dan belum tersampaikan dengan baik. Jadi kalau misalkan ada penyampaian atau tanggapan dari si Ryosanya yang masih samar-samar gitu, itu bisa menggunakan Hikarita Shitsumong ini. Ya, untuk memperjelas pertanyaan atau jawaban yang masih samar-samar, yang masih baku zeng ini. Ya, kayak gitu.
Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Bisa dipahami? Aman? Ya, oke. Kalau aman, ya kita lanjut terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada Omona Mengsetsugi Ho, ya, atau teknik-teknik utama dalam wawancara atau komunikasi. Yang pertama itu ada Keicho. Keicho itu kayak mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Ryosani Taishi Jubung ni Kangsing o Muke Ryosano Kokoro no Koe ni Nodoteki ni Mimi o Noba Masu Koto. Jadi maksud dari keco ini adalah memberikan perhatian penuh kepada si pengguna atau klien dan secara aktif mendengarkan suasana hati atau perasaannya. Kayak gitu. Jadi di sini adalah teknik mendengarkan secara baik. Benar-benar mendengarkan. Dari kanjinya di sini kan ada kata mukeru ya. Kayak lebih condong gitu. Di sini terus ada kata mendengarkan. Jadi mendengarkan sambil memiringkan kepala gitu. Berarti artinya itu mendengarkan secara seksama. Jadi maksudnya di sini adalah kita itu tidak hanya mendengarkan kata-katanya saja, tapi harus memahami perasaan di balik perkataan dan juga tidak memotong pembicaraan secara tiba-tiba. Jadi kalau misalkan ada Riosa yang lagi cerita atau curhat gitu tuh, kita tuh nggak boleh memotong pembicaraannya dia. Jadi kita harus benar-benar ikut serta dalam mendengarkan keluh kesahnya dia. Kayak gitu. Yaitu pengertian dari keco. Terus yang selanjutnya di sini ada juyo. Juyo itu menerima. Ya, menerima. Ryosa o hyoka shitari sezu aite o ari no mama ni uke ireru koto. Jadi maksud dari juyo ini, dari menerima ini adalah menerima pengguna apa adanya tanpa menghakimi atau menilai. Ya, tanpa menghakimi atau menilai. Jadi contohnya itu kayak misal kalau misalkan ada lansia gitu ya, dia tuh udah nggak mau hidup lagi mah. Bilang mau ikite itemo imi ga nayo misal gitu. Jadi saya rasa itu hidup saya tuh udah nggak ada rasanya. Misal ada lansia yang seperti itu. Nah, terus seorang sebagai kaigo itu tidak langsung menyangkal atau menasihatinya, tetapi lebih dahulu menerima perasaannya gitu. Misal respon yang tepat apa ketika ada Ryosa yang bilang seperti itu? Kira-kira apa respon yang tepat menurut Minasa? Kalau misalkan ada Ryosa yang sekiranya, udahlah, mungkin saya tuh udah nggak ada artinya lagi untuk hidup. Kira-kira apa respon yang tepat? Ada yang bisa ini ngejawab? Kalau di Shisetsu ada Ryosa yang ngomong seperti itu, biasanya Minasa jawabnya gimana? So desu ne. So desne, so desne berarti ya berarti mendukung gitu ya, mendukung bahwa dia tuh nggak ada hidup apa nggak ada artinya hidup. Apakah betul begitu? Salah sih, tapi sering ngomong gitu sih. So desne, tayang desne gitu. Ya sebenarnya itu nggak salah. Sebenarnya itu nggak salah. Itu udah apa ya termasuk kita tuh memahami perasaannya dia gitu. Ketika dia itu udah ngomong nggak ada artinya untuk hidup gitu. Jadi memang ngomong so desne gitu tuh. Ya begitu ya yang Anda rasakan gitu. Oh begitu ya yang Anda rasakan gitu. Biasanya ketika kita ngomong seperti itu pun ya, biasanya si Riosa itu kayak merasa dihargai, merasa dipahami gitu. Jadi dia itu lebih terbuka lagi ketika akan menyampaikan sesuatu yang mau disampaikan. Kayak gitu. Jadi kita tuh harus menerima gitu. Kayak gitu dianya.
Ya, jadi nggak salah ngomong Sodesne itu bener. Jadi kita itu turut berempati gitu, turut bersimpati terhadap keadaan si Riosanya itu gitu. Iya ya, saya ngerti kok apa yang kamu rasain gitu. Nah, dia itu kayak ngerasa dipahami lagi. Kayak gitu. Itu pengertian dari Juyo. Ya, itu ya. Terus yang selanjutnya, teknik komunikasi mindset yang selanjutnya ada Kyokang Teki Rikai atau pemahaman secara empatik Kyokang Teki. Ada Ryosano Kimochi ni Kokoro o Yosete Tomo ni Kanji Ryosano Mikata o Rikai Shioto Suru Koto. Jadi artinya itu adalah kita itu harus berusaha memahami sudut pandang dan perasaan pengguna seolah-olah kita itu juga merasakan. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Ya, kalau misalkan ada Riosa ngeluh yang seperti itu, ya harusnya kita itu harus apa? Berempati juga seolah-olah kita itu ikut merasakan juga keluh kesahnya dia. Ya, bilang aja sore wato temo surakata desne gitu. Misal, ya pasti itu sangat berat ya bagi Anda kayak gitu. Jadi kita itu seolah-olah juga berempati. Jadi kita itu sebagai kaiko tidak hanya mengatakan benar atau salah gitu, tapi juga harus memahami dan mengungkapkan kembali perasaan yang dialami oleh si pasiennya. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada meikakuka. Ya, klarifikasi gitu atau memperjelas. Jibung no omoi o meikaku ni gengo ka dekinai ryosa ni ryosa no omoi ya kanjo o sentori ni shite kotoba ni shite suta waeru koto. Nah, jadi di klarifikasi ini kita itu membantu Ryosa yang sulit mengungkapkan perasaannya dan menyusun kata-kata yang sesuai. Jadi kan kadang ada Ryosa tuh sulit mengungkapkan apa yang sebenarnya dia inginkan kayak gitu. Nah, kita itu harus di sini harus bisa menyusun kata-kata yang sesuai untuk mengungkapkan perasaannya dia. Ya. Jadi contoh dari Mekakuka ini adalah teknik komunikasi yang digunakan ketika pengguna atau Ryosa itu sulit menjelaskan apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan. Nah, tugas kita sebagai kaigosa yaitu memperjelas atau klarifikasi isi pikiran atau perasaan pengguna sehingga pengguna tersebut dapat mengatakan, ya memang seperti itu yang saya rasakan. Sampai ngomong seperti itu. Ya. Jadi perlu diingat ya, kaigosa di sini itu tidak boleh asal menebak. Nah, nggak boleh asal menebak apa yang dirasakan gitu. Tapi kalimat di sini harus kita itu memperjelas apa yang diinginkan. Misal contoh kalimatnya tuh kayak apa ya? To iu koto deshoka. Apakah yang Anda rasakan itu seperti ini gitu. Jadi kita tuh mengklarifikasi lagi gitu, memperjelas lagi. Misal ada Ryosa itu ngomong tentang keluhannya dia. Jadi kita itu mengklarifikasi lagi, memperjelas lagi. Toyo o kimochi o deshoka gitu. Toyo kimochi desu ka misal. Jadi demikian pengguna itu dapat mengkoreksi jika pemahaman caregiver tersebut itu kurang tepat. Kalau misalkan udah tepat, oh so desu ne. Biasanya tuh bilang kayak gitu. Ya, itu pengertian dari Meikakuka. Oke, selanjutnya ada Kanjono Hang E. Ya, kalau Kanjono Hang E ini adalah refleksi dari perasaan. Ya, Ryosano Kanjo o eh, Juyo si sono Kanjo o Gengo kasi Ryosa ni Sutaeru Koto. Jadi, direfleksi tentang perasaannya ini adalah menyampaikan kembali perasaan pengguna dalam bentuk kata-kata. Jadi kanjo di sini, kanjo no hang e di sini adalah teknik komunikasi di mana kita sebagai kaigo itu menangkap perasaan yang sudah diungkapkan atau sudah ditampakkan oleh riosanya dan kemudian mengungkapkan kembali dengan kata-kata. Ya.
Jadi tujuannya adalah agar si Ryosa ini itu merasa perasaannya itu dipahami, dimengerti, kayak gitu. Jadi teknik ini biasanya untuk membangun hubungan Shinrai Kangke, ya, hubungan saling percaya diri, dan juga mendorong pengguna untuk lebih terbuka lagi. Ya, kayak gitu. Itu pengertian dari Kanjono Hangke. Terus yang selanjutnya di sini ada yoyaku atau merangkum gitu ya, merangkum. Ada Ryo Sano, Hanashi no Nayo ya Kanjo o Seirisi, Juyo na Ten o Kansetsu ni Matomete Sutaeru Giho. Jadi merangkum di sini adalah merangkum isi pembicaraan dan poin-poin penting secara singkat. Nah, secara singkat. Jadi yoyaku di sini adalah teknik komunikasi yang diungkapkan ketika merangkum inti dari pembicaraan setelah ia menyampaikan cerita yang cukup panjang. Jadi misal dia tuh cerita tentang masa lalunya gitu. Kan biasanya tuh panjang tuh pembicaraannya. Nah, kita sebagai kaigo di sini tuh harus bisa merangkum dari inti pembicaraannya dia dari awal sampai akhir. Kayak gitu. Ya. Jadi biasanya dalam teknik ini tuh si kaigo gitu tuh kayak mendengarkan cerita dianya secara keseluruhan. Terus habis itu memilih informasi yang paling penting untuk menyampaikan kembali kayak gitu. Tujuannya itu supaya apa? Supaya kita itu sebagai caregiver itu dapat memahami cerita pengguna dengan benar dan membantu pengguna melihat inti dari masalahnya. Nah, itu tugas dari Juyo ini, Yoyaku ini. Ya, merangkum gitu, mematomeru kayak gitu. Ya. Terus yang selanjutnya ada ikae. Nah, kalau ikae di sini adalah menggunakan kembali apa yang dikatakan Ryosa dengan kata-kata kita sebagai kaigosa. Kayak gitu. Jadi menggunakan kembali kata-kata yang diucapkan. Tapi kata-katanya itu sesuai dengan kata-kata kargipernya. Ya, kita lihat pengertiannya. Jadi, Ryosa ga hanashita kotoba o jibung no kotoba de hyogenshi naosu koto. Jadi di sini artinya itu menggunakan kembali apa yang dikatakan pengguna dengan kata-kata kita sendiri. Diikai gitu, diubah dengan versinya kita. Kayak gitu. Jadi ikai ini adalah teknik komunikasi di mana caregiver itu dapat menyampaikan kembali ucapan pengguna menggunakan kata-kata yang berbeda. Tapi maknanya itu tetap sama, nggak ada perubahan. Ya, meskipun kata-kata yang disampaikan pengguna itu berbeda, terus kita nyampein juga dengan kata-kata kita, tetapi maknanya itu tetap sama, nggak ada yang berubah gitu. Ya, jadi contoh apa tujuan dari teknik Ikai ini adalah untuk menunjukkan bahwa kita sebagai caregiver itu memahami apa yang dikatakan pengguna, ya, memastikan tidak ada kesalahpahaman kayak gitu. Misal contohnya kayak ada si Ryosa bilang, Ma, saiking amari tabe ini, taberare ini, misal. Jadi akhir-akhir ini saya tidak bisa makan banyak kayak gitu misal. Terus kita sebagai kaigo gitu, dengan kalimat yang seperti itu, kita ubah kata-katanya dengan saiking wa sokuyoku ga amari nai ne kayak gitu. Jadi kan gitu ya. Jadi akhir-akhir ini nafsu makannya agak berkurang ya gitu. Jadi intinya tuh kan sama kan kayak gitu. Jadi si Ryosanya tuh bilang akhir-akhir ini saya tidak bisa makan banyak gitu. Terus dari kotobanya kita sebagai caregiver gitu diubah, dimodifikasi lagi, diarinaosi lagi menjadi sokuyoku ganai, nafsu makannya berkurang. Nah, itu merupakan pengertian dari ikai. Ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada kuri kaisi. Ya, kuri kaisi itu kayak mengulang ya, mengulang. Ryosa ga hanashita kotoba no ichibu o sono mama ryosa ni kaisu koto. Jadi yang dimaksud dari kurikaisi ini adalah mengulang sebagian kata-kata yang diucapkan oleh pengguna.
Ya, kayak gitu. Mengulang sebagian kata-kata yang diucapkan oleh pengguna. Jadi teknik kurikaisi ini adalah teknik komunikasi di mana caregiver itu mengulang kembali kata-kata yang diucapkan pengguna tanpa mengubah maknanya. Ya. Jadi teknik kurikaisi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kita sebagai caregiver itu sedang mendengarkan dengan penuh perhatian, gak keco tadi ya, mendengarkan secara penuh perhatian dan membuat pengguna tersebut itu merasa seolah-olah dia itu benar-benar didengarkan dan dipahami. Ya. Misal contohnya itu bilang ada contoh kayak gini, si Ryosanya tuh bilang, Masaiking musume sangga konakute sabisi desu ne, misal. Ya, anak perempuan saya tuh akhir-akhir ini jarang datang ya ke sini. Jadi saya tuh kayak merasa kesepian, misal kayak gitu. Dia tuh ada Ryosa yang bilang seperti itu. Terus kita sebagai kaigosa gitu, kita kurikaisi gitu, mengulang, bilang kayak musume sangga konakute sabisi no desu ne, misal. Jadi Anda merasa kesepian ya kalau misalkan si anak perempuannya itu nggak datang ya. Jadi itu kayak diulang gitu, bukan diikai. Kalau diikai kan diari nausu sesuai dengan kotoba kita. Tapi kalau kuri kaisi ini, sono mama Ryosani kaisu gitu, mengulang apa yang dikatakan oleh si Ryosang tanpa modifikasi pembicaraan dari kita kayak gitu. Itu bedanya antara ikai sama kuri kaisi. Jangan sampai kebalik ya. Kalau ikai tadi itu memodifikasi ucapan yang diucapkan oleh Ryosa dengan ucapannya kita, tapi kalau misalkan kuri kaisi itu sono mama Ryosa ni kaisu. Awas jangan sampai kebalik. Tuh perbedaannya antara ikai sama kuri kaisi. Terus yang selanjutnya di sini ada chokakuka. Nah, chokaku atau konfrontasi. Konfrontasi. Konfrontasi itu apa? Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Ada Ryo Sano Kanjo to Kodo no Mujungteng o Shiteki. Ryo Sano Naimen ni aru Kato Jotai ni Chokaku Chokakumen Saseru koto de Mondai no Meikaku ka o Hakaru Giho. Jadi konfrontasi itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkataan dan tindakan pengguna agar ia itu menyadari konflik dalam dirinya. Ya, itu kayak menunjukkan antara ekspresi yang sebenarnya gitu. Ya, ekspresi sebenarnya dari Siriosanya. Jadi cokakumeng di sini itu adalah teknik komunikasi yang digunakan ya ketika terdapat kontradiksi ya, atau perbedaan atau kontra pro dan kontra gitu. Nah, di sini ada mujung teng. Mujung teng itu apa yang dikatakan pengguna dan apa yang dirasakan pengguna. Kayak gitu. Jadi apa yang dikatakan pengguna dan apa yang dirasakan pengguna itu kita tuh memperjelas tuh mujung tengnya. Mujung teng itu kan kayak kontrak abstrak kayak gitu. Hal-hal yang abstrak. Jadi tujuannya itu bukan untuk menyalahkan pengguna, tapi agar pengguna itu dapat menyadari kondisi dirinya. Ya, memahami konflik batinnya dan juga menemukan solusi yang tepat secara bersama. Kayak gitu. Misal contohnya, contoh gampangannya kayak gini, cokaku cokakumeng cokakumengka. Ya, cokakumengka. Misal ada si Ryosa di Shisetsu, dia itu bilang saya tuh pengen sendiri, misal ada. Saya tuh pengen sendiri. Saya tuh nggak butuh orang lain. Misal ada yang bilang seperti itu. Terus, pada suatu saat, kenyataannya si Ryosa tersebut itu sering manggil caregiver untuk minta bantuan. Kayak gitu. Jadi kan kayak kontradiksi gitu. Dia tuh bilangnya pengen sendiri, tapi kenyataannya dia masih butuh bantuannya kita. Seolah-olah kalau nggak ada kita, nggak bisa dia itu meneruskan kehidupannya. Tapi kalau misalkan di depan orang lain gitu, dia tuh pengen ya udah saya tuh bisa sendiri. Gitu. Ya apa-apa tuh bisa sendiri contohnya. Tapi ketika nggak ada orang gitu, dia tuh bisa seolah-olah kayak manggil kita untuk minta dibantu ke toilet lah, minta dipasangin bajunya.
Nah, kayak gitu tuh contoh dari ini Comengka ini. Ya, ya kayak gitu. Jadi apa ya, caregiver itu sebagai caregiver kita itu harus menunjukkan kontradiksi atau ucapan dari si lansianya, bener enggak kayak gitu kan. Harus memperjelas dah titik dari mujung tengnya ini. Kayak gitu. Itu merupakan teknik-teknik dalam berkomunikasi. Ya, teknik-teknik penting dalam berkomunikasi. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini ada pengertian dari soler ya, sora ya. Kakawari Shimesu Kihong Dosa Sora atau sora. Jadi teknik komunikasi berdasarkan solar ya. Jadi S-nya di sini ada square atau Ryosato Masuguni Muki Au. Ya. Jadi ketika kita tuh berkomunikasi dengan pengguna, kalau misalkan menggunakan teknik solar ini, jadi S-nya itu adalah kita itu harus menghadap pengguna secara langsung. Jadi kita tuh ada di depannya gitu, Masuguni Muki Au gitu. Menghadap pengguna secara langsung. Itu S-nya. Terus O-nya adalah open. Ya, open itu ada Agita Sisei ya ude ya Asi o kumanai nado. Jadi di open ini adalah postur kita itu harus postur akita. Ya, postur terbuka. Terus kita itu tidak boleh menyilangkan ya, menyilangkan kaki dan tangan. Kayak gini tuh, sombong kayak gitu kan gitu. Itu nggak boleh. Jadi postur kita itu harus open, harus terbuka. Tidak boleh menyilangkan kaki maupun tangan. Terus L-nya itu ada lean. Nah, lean itu kayak kita itu ITE Sukoshi Shintai o kata Mukeru. Jadi kita itu dari segi karadanya kita gitu, itu sedikit condong ke arah lawan bicara. Jadi kita itu seolah-olah menunjukkan ketertarikan terhadap dianya. Itu dari L-nya. Terus ada E ya, eyes contact atau pandangan kita. Tekisetsu ni eh, shisen o awaseru ue kara mi orosanai nado. Jadi di pandangan kita itu adalah melakukan kontak yang sewajarnya. Jadi meseng o awaseru gitu harus mensejajarkan antara mata kita sama mata dari riosanya. Jadi kita itu bukan menatap tajam atau melihat dari atas. Jadi harus mensejajarkan matanya. Itu dari E-nya. Terus yang selanjutnya adalah R. Nah, R-nya ada relax. Dari relax. Rirekusu. Site hanasi o kiku. Jadi kita itu mendengarkan dengan santai tanpa tegang atau kinco. Jadi harus rileks ketika berkomunikasi menggunakan teknik solar ini. Itu pengertian dari SOLER. Ya, solar. Gitu ya. Oke. Dan selanjutnya di sini ada suari kata atau cara duduk. Si Ito Sensei bilang, Ryo Sato no kankeisei o sukuru suari kata toshite taimen ho yori chokaku ho no ho ga yuko desu. Jadi, cara duduk yang benar itu sebagian cara duduk ya untuk membangun hubungan yang baik dengan pengguna gitu. Metode duduk siku ya, metode duduk siku atau chokakuho ini itu efektif, lebih efektif daripada duduk taimenho. Taimenho itu kayak berhadapan. Itu katanya dianya. Jadi chokakuho itu lebih efektif daripada taimenho. Kalau misalkan terpaksa menggunakan taimenho ya yang kayak gini, berhadapan kayak gini, ya. Taimenho de suaru baai ya. Shisen o mukeru koto no dekiru kabin nado o sukue no ue ni oi okuto yoi to sarete iru. Ya. Jadi kalau misalkan terpaksa menggunakan teknik taimenho ini tuh
Itu biasanya disarankan untuk katanya tuh meletakkan sebuah kabing ya, meletakkan sebuah vas bunga di atas mejanya. Supaya apa? Supaya ketika orang berkomunikasi antara orang satu sama orang dua ini itu tidak langsung memandang atau melotot pada matanya, tapi bisa mengalihkan pada kabingnya ini atau vas bunganya ini. Ada gambaran kan? Kalau misalkan kita tuh berhadap-hadapan kayak gitu tuh, kita tuh kan kalau misalkan natap mata si apa lawan bicara kita secara terus-menerus kan kayak ngerasa sungkan gitu, nggak enak gitu. Jadi kita bisa mengalihkan pandangannya kita itu ke pas bunga itu sambil ngomong kayak gitu. Makanya tadi dibilang kalau misalkan pakai Chokakumen ini kurang efektif. Nah, si Ito Sensei malah menganjurkan ketika kita itu berkomunikasi, cara duduknya itu lebih menganjurkan pakai yang Chokakuho ini. Ya, kayak gitu. Itu pengertian dari suari kata. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Aman? Oke, kalau nggak ada, selanjutnya Nah, tadi yang lebih efektif gimana? yang mana? Yang lebih efektif itu adalah yang Chokakuho dibandingkan Taimenho. Chokaku. Ya, Chokakuho. Itu Sensei. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada teknik komunikasi menurut Johari Mado. Ya, Johari. Johari ini seorang penemu ya, Johari namanya. Jadi Johari Mado atau jendela dari Johari. Ya. Johari no Mado wa jibun jishin ga mita jiko to tasakara mita jiko no joho o bunseki shi. Ya. Migi no Yotsu ni kubung shite jiko o rikai shite imasu. Jiko kaiji wa kaiho sareta bubung o hiraku suru tame ni okonaimasu. Jadi, teknik Johari ini adalah untuk menganalisa informasi mengenai diri sendiri dari sudut pandang diri sendiri dan juga orang lain. Nah, kemudian membagikan si teknik Johari ini membagikan menjadi 4 bagian. Ya, membagikan menjadi 4 bagian untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain. Nah, jiko kaiji wa kaiho sareta bubung o hiraku suru tame ni okonaimasu. Jadi membuka diri itu dilakukan agar bagian yang terbuka semakin meluas. Ya, kayak gitu ya. Jadi kata dianya itu Johari itu membagi ke dalam 4 bagian. Ya. Yang pertama di sini ada Kaihono Mado. Ya. Kaihono Mado itu kayak yang terbuka. Nah, cara memahaminya di sini kan ada pengertiannya ya. Ada jibung ni kawate iru. Wakate iru berarti kita itu mengerti diri sendiri. Terus yang di sini ada hokano hito ni wakate iru yang apa? Yang diketahui oleh orang lain. Kalau semisalkan ya, kalau semisalkan kita itu mengerti ya, mengerti diri sendiri dan juga mengerti orang lain, itu namanya kaihomado, jendela yang terbuka. Jadi dia itu diketahui oleh diri sendiri dan diketahui oleh orang lain. Contohnya apa? Misal contohnya kayak sifat ramah, kayak gitu. Jadi semua orang itu tahu, oh dia itu orangnya ramah. Semua orang tuh tahu gitu. Itu namanya kaiho mado yang diketahui oleh diri sendiri dan juga orang lain. Terus yang selanjutnya ada moteng mado. Moteng mado tuh kayak jendela yang buta gitu. Jendela yang buta. Jadi maksudnya apa? Di sini ada jibung nih wakate inai.
Terus dari orang lainnya itu Hokano Hitoga Wakate Iru. Jadi orang lain itu bisa tahu gitu, tapi diri sendirinya itu tidak sadar. Kita sendiri tuh nggak sadar, tapi orang lain tuh tahu gitu. Misal, contohnya kayak kita punya kebiasaan bicara yang terlalu cepat, misal. Contohnya, orang lain tuh nggak apa, orang lain tuh tahu gitu. Kalau kamu tuh suka bicaranya cepat, tapi kita sebagai hongninnya gitu tuh merasa nada bicara kita tuh, udah lambat ini nggak cepat gitu. Jadi kita tuh nggak tahu gitu, tapi orang lain tahu. Tuh moteng namanya. Kayak kita tuh apa buta sama diri kita sendiri kayak gitu. Ya. Terus yang selanjutnya ada Himitsuno Mado, ya, jendela rahasia. Jadi di jendela rahasia itu adalah Jibung ni Wakate Iru, kita sendiri sebagai Hongninnya itu tahu, tapi Hokano Hito ni Wakate Inai. Jadi orang lain tuh nggak tahu. Kayak gitu. Ya, misal kita tuh punya masalah pribadi misalkan. Jadi ya udah, itu udah rahasianya kita gitu. Orang lain tuh nggak tahu. Itu yang dimaksud Himitsuno Mado. Terus yang selanjutnya ada Michino Mado. Kalau Michino Mado itu jelas-jelas nggak ada yang tahu gitu. Dirinya sendiri juga, komen. Dirinya sendirinya nggak tahu gitu, apalagi orang lain. Nah, yang Michino Mado ini yang nggak bagus, not good. Karena sama-sama buta gitu. Orang lain juga buta, dia juga buta. Jadi kayak gitu ya. Itu pengertian dari jendela Johari yang dibagi menjadi 4. Diingat-ingat. Oke. Selanjutnya, di sini ada asatebu communication atau komunikasi asertif namanya. Di kata Ito Sensei, di sini ada asatebu communication wa jibung no iken o nomikomu koto de gamang shitari ipoteki ni jibung no sucho o oshi sushitari sezu ni aite o soncho shinagara jibung no iken o choka ni sutaeru communication. Jadi maksudnya di sini adalah komunikasi asertif itu merupakan komunikasi yang dimana dia itu tidak memendam pendapat sendiri maupun memaksakan kehendak orang lain, tapi menyampaikan secara jujur, ya, menyampaikan secara jujur sambil tetap menghormati ini lawan bicara, kayak gitu. Ya, jadi dia itu komunikasi yang tidak memendam pendapat sendiri ataupun memaksakan pendapat dari orang lain. Nah, itu merupakan pengertian dari komunikasi asertif. Nah, di komunikasi asertif di sini ada 4 hasira atau 4 pilar. Ya, 4 pilar. Nah, pilar yang pertama itu ada yang namanya seijitsu. Udah belajar nih, seijitsu apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat seijitsu? Jujur dan tulus. Kejujuran. Ya, kejujuran atau ketulusan kayak gitu ya. Ini adalah yang harus melekat di seorang Keigo Fukushishi ya. Keigo Fukushishi no Gimu, di kewajiban seorang Keigo Fukushishi. Jibung jising ni sochaku de aru koto de aite ni seijitsu ni nareru. Sojiki de aru koto de aite ni seijitsu ni nareru. Jadi dengan jujur terhadap diri kita sendiri, kita itu juga dapat bersikap tulus kepada orang lain. Jadi di sini kita itu harus memahami dan menerima serta pendapat kita sendiri. Dari pendapat kita sendiri itu harus diterima. Jadi kita akan lebih mudah menyampaikan dengan jujur terhadap orang lain. Ya, itu pengertian dari seijitsu. Terus yang selanjutnya ada sochoku. Ya, sochoku, terus terang. Ya. Ada tomawasit sidewanaku sutoreto ni aite ni sutairu.
Jadi di sini itu secara terus menerang di sini menyampaikan secara langsung gitu, bukan dengan berputar-putar. Jadi to the point gitu pada intinya. Supaya apa? Supaya di sini itu nggak terjadi kesalahpahaman atau gokai ya. Gokai, salah pahaman dalam komunikasi. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada Taido. Ya, Taido itu kayak setara gitu. Aite o me orosu demo hikutsu demo naku. Taido ni muki au. Jadi maksudnya itu tidak merendahkan atau merasa dirinya itu rendah gitu. Tetapi berinteraksi secara setara. Ya, kita tuh juga nggak merendahkan diri sendiri dan juga nggak merendahkan orang lain gitu. Jadi intinya itu tidak boleh bersikap sombong terhadap orang lain. Ya, atau merasa dirinya itu lebih pintar misalnya. Ya, nggak boleh ngeremehin ya, kemampuan dari orang lain. Harus setara, taido. Terus yang selanjutnya ada jiko sekinin. Nah, jiko sekinin atau tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ita sekinin Iwanakata sekinin wa jibunga hiki ukeru. Jadi kita itu harus bertanggung jawab atas apa yang dikatakan maupun apa yang tidak dikatakan. Artinya kita itu harus berani menyampaikan pendapat dengan jujur. Tetapi juga siap menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan dan kita lakukan. Ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa penjelasan terkait diagramnya ya. Ada yang eh apa namanya? Yang garis ke atas ke bawah ini adalah jibung oke gitu. Jibung oke sama jibung not good. Terus garis yang kanan ke kiri itu garis IT ya. Garis IT not good sama oke. Nah, di sini ada penjelasan terkait apa terkait hasira ini yang tadi yang empat ini cara mengartikannya di sini ada yang namanya kogeki gata. Kogeki gata tuh kayak komunikasi agresif ya. Komunikasi agresif. Kayak artinya itu orang ini gitu tuh kayak menganggap pendapatnya itu benar gitu, pendapat yang benar. Tapi pendapat orang lain itu nggak penting. Ya, pendapat kita itu benar, tapi pendapat mereka tuh nggak penting. Jadi kayak dia itu apa ya melebih pentingkan diri sendiri daripada orang lain. Itu yang nggak boleh. Kayak misal contohnya di Shisetsu tuh kayak ada Ryosa yang nggak mau masuk ke Opuro misal contohnya. Kayak dia itu ya udah saya itu nggak pengen mandi hari ini kayak gitu. Terus kitanya langsung bilang nggak boleh harus masuk misal damai kayak gitu tuh. Jadi kita harus mandi hari ini, pokoknya harus mandi gimana caranya tuh harus mandi, dipaksa kayak gitu. Jadi kita tuh kayak nggak menghormati keinginan dari Ryosanya, itu yang nggak boleh. Itu namanya kogeki gata. Tapi jibungnya oke, tapi orang lain itu not good. Ya. Terus yang selanjutnya ada uke ukemi gata atau yang pasif ya, komunikasi pasif. Kalau komunikasi pasif ini kayak artinya itu orang ini tuh lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Kayak contohnya dia tuh kayak sulit atau takut menolak ajakan orang lain. Jadi nggak berani dia tuh menolak permintaan orang lain. Takut apa? Yang mungkin takut kecewa atau takut perasaannya itu kayak menyakiti kayak gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan orang lain. Misal contohnya, kalau di Gemba tuh kayak eh, misal ada rekan kerjanya tuh yang shift malam, terus dia tuh nggak bisa masuk. Nah, terus si
dianya minta ganti ke kalian contohnya. Terus dengan kalian mempunyai sifat yang ukemigata gitu ya, yang pasif gitu, akhirnya kalian itu mengiyakan meskipun kalian itu karadanya juga kayak agak sindoy kayak gitu kan, ada agak capek misal. Tapi karena yang tadi takut ngecewain atau menjaga perasaan orang lain, ya udah meskipun kalian itu ngerasa capek, kalian tetap mengiyakan gitu. Ada yang seperti itu. Kayak nggak apa ya, nggak enak nolak, nggak enakan. Saya Saya, itu sensei. saya, Sering kali saya. tiba-tiba Ya libur kan, disuruh masuk. ya libur disuruh masuk misal contohnya karena kita tuh apa susah menolak gitu Susah kan. menolak. Terus mereka juga alasan, daijoubu yo mada wakai non. Wakai, Ya, wakai. kayak gitu misal. Nah, itu Iya. contoh dari ukemigata. Hmm. Itu juga nggak baik. Jibungnya not good gitu, tapi IT-nya oke-oke aja gitu, seneng-seneng aja gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, harus bisa ngomong enggak gitu ya. Kalau ditambah enggak, saya capek gitu. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada komunikasi asertif tadi, ACTPU. Ya, ACTPU. Jadi di sini itu artinya orang ini itu kayak menghargai dirinya sekaligus menghargai orang lain. Dia udah menghargai kita, kita juga harus menghargai mereka. Kayak gitu. Jadi ia itu mampu menyampaikan pendapat dengan jujur, terus jelas, dan sopan tanpa memaksa, ya, atau mengalah secara terus-menerus. Biasanya ciri-cirinya itu kita tuh berani mengatakan pendapat atau mendengarkan pendapat orang lain, terus menghormati dari kedua belah pihak dan mencari solusi bersama. Ya, kayak gitu. Ya, sepertinya tadi tuh kalau misalkan contohnya tuh nggak bisa yakin ya, nggak bisa yakin kayak gitu kan. Terus minta ganti ke kalian gitu, semisal ya udah cari solusi yang baiknya seperti apa kalau misalkan kalian tuh bener-bener lagi capek kayak gitu. Itu pengertian dari komunikasi asertif. Ya, ingat-ingat. Oke, selanjutnya di sini ada Taijin Kyori atau Pasonaru Space, ya, atau personal space, ruang pribadi. Ada Hitoto Hanashitari Katsudo Shitari Suru Toki no Futatsu no Aida no Butsuri Teki Kyori no koto de aite ga dare de aru ka hanashi ya katsudo naiyo ni yotte tekisetsu na kyori wa itonari itonarimasu. Jadi dari personal space di sini adalah jarak fisik antara dua orang saat berbicara atau sedang melakukan suatu kegiatan. Ada space-nya, ada jaraknya. Terus jaraknya itu berbeda-beda tergantung siapa lawan bicara dan siapa yang membicarakan atau sedang melakukan aktivitas apa yang dilakukan. Ya, jaraknya seperti itu. Nah, dari Taijin Kyori di sini ada beberapa pengertian. Ada 4 pengertian. Yang pertama itu ada Misetsu Kyori atau jarak sangat dekat gitu ya. Jarak sangat dekat itu berarti sekitar 45 cm di sini. Patona ya kazoku nado totemo shitashi mono ni yuru sareru kyori. Jadi di sini di Misetsu Kyori ini adalah jarak yang hanya diperbolehkan untuk orang yang sangat dekat saja. Contohnya kayak siapa? Kayak keluarga, terus ada sitasi kayak pasangan dan lain sebagainya. Jadi di sini itu adalah jarak yang memungkinkan kontak fisik dan biasanya hanya bagi orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab. Jaraknya itu sekitar 45 cm. Ya, itu. Terus yang selanjutnya di sini ada Kojing Kyori. Kojing Teki Kyori. Di Kojing Teki Kyori di sini itu adalah jarak pribadi ya, Kojing. Nah, jaraknya sekitar 45 sampai 120 cm. Aite no hyojo o yomitori nagara kojing teki nado
koto o hanashi aeru kyori. Jadi itu adalah jarak yang memungkinkan kita membaca ekspresi, ya, membaca ekspresi dari lawannya, dari IT-nya gitu, sambil membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi. Ya. Jadi di sini itu adalah contoh dari percakapan sehari-hari. Ya. Kalau misalkan ada contoh pembicaraan yang cukup pribadi gitu, ya berarti jaraknya sekitar 45 sampai 120 cm. Tuh. Nah, dan yang selanjutnya ada Sakai Teki Kyori. Kalau Sakai Teki Kyori itu adalah jarak sosial. Jarak sosial di sini sekitar 120 sampai 360 cm. Ipang kyakuya hoka no hito to tai o suru kyori. Ini adalah jarak yang digunakan ketika berinteraksi dengan masyarakat umum atau orang yang tidak terlalu dekat. Nah, masyarakat umum dan orang yang tidak terlalu dekat. Jadi jarak ini itu digunakan dalam situasi yang lebih formal biasanya. Ya, itu Sakai Teki Kyori. Terus yang terakhir ada Koushu Kyori. Koushu Kyori atau jarak publik namanya. Jarak publik itu berarti sekitar 360 cm ke atas. Ya, atau lebih gitu ya. Ada koenkai nado koshuto no aida ni toru kyori. Jadi jarak yang digunakan saat berbicara di depan umum. Misalnya itu dalam kegiatan seminar atau ceramah. Ya, itu jaraknya sekitar 360 cm. Itu merupakan pengertian dari koshu kyori. Ya, oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Hmm. Tinggal satu lagi. Gak ada? Aman? Aman ya? Oke. Yang selanjutnya di sini ada Basuteku no Gengsoku, Nana Gengsoku. Nah, jadi 7 prinsip bistek namanya. 7 prinsip bistek. Nah, jadi bistek di sini adalah apa? Kayak untuk membangun hubungan ninggeng kangke atau sinrai kangke. Hubungan saling percaya dengan ryosa. Metode untuk membangun hubungan saling percaya. Kayak gitu ya. Ya, di sini dijelaskan ya. Ryosa to enjo kangke to o musubu toki ni katsuyo ga moto merari ru basuteku nana gengsoku o seri shimaso. Jadi di sini adalah digunakan ketika untuk membangun suatu hubungan saling percaya terhadap ryosa. Nah, prinsipnya di sini namanya nana tadi berarti ada 7 ya. 7 prinsip. Prinsip yang pertama itu ada kobetsuka. Ya, kobetsuka atau individualisasi. Maksudnya apa? Ryosa o kojing toste tora heru. Jadi di individualisasi itu adalah melihat pengguna ya, layanan sebagai individu yang unik. Jadi kan pengguna di Shisetsu itu kan nggak sama gitu. Dari segi kehidupannya, kebiasaannya, ya itu kan tetap bervariasi gitu kan. Jadi kita itu harus melihat secara kojing, secara individu. Ya. Contohnya kalau misalkan di Shisetsu itu pas waktu Hayabang lah contohnya. Hayabang itu kan biasanya kebanyakan Shisetsu itu bangunin jam 6. Ya. Kalau misalkan ada ryosa yang nggak mau bangun jam 6 gitu, ada kebiasaan bangun jam 7, kita tuh nggak boleh memaksakan. Meskipun di Shisetsu tersebut aturannya bangun jam 6, misal contohnya. Jadi nggak boleh disetarakan. Ya. Harus menghormati keinginan dan kehendak dari si pasiennya. Kayak gitu. Harus menyesuaikan waktu bangun dengan kondisi masing-masing. Kayak gitu contohnya. Itu Kobetsuka. Terus yang selanjutnya ada Ito Tekina Kanjo
hyosutsu atau mendorong ekspresi emosi. Mendorong ekspresi emosi. Ya. Ada ryosa no kanjo hyogen o taisetsu ni suru. Jadi kita itu harus menghargai dan memberi kesempatan kepada pengguna layanan atau ryosa gitu untuk mengekspresikan perasaannya. Ya. Jadi petugas itu memberikan kayak kaigosanya itu memberikan kesempatan kepada si ryosanya untuk mengungkapkan apa? Kayak mengungkapkan kesedihannya, kayak merasa takut, cemas, dan kesenangannya, misal kayak gitu. Jadi kita itu harus memberikan ruang, space untuk si ryosanya itu bilang terkait emosinya seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya di sini ada tose sareta jocho teki kangyo. Jocho teki kangyo atau keterlibatan emosional yang terkendali. Nah, di sini difokuskan untuk enjosha. Enjosha wa jibung no kanjo o kontororu shite kakawaru. Jadi kita sebagai kaigosha itu harus mengendalikan emosi saat berinteraksi pada lansia. Jadi kita itu harus berempati, tidak boleh terbawa emosi. Ya, kalau tadi bisa, misal si Riosanya itu lagi marah gitu tuh, kita itu nggak boleh terbawa emosinya. Ada yang seperti itu. Kalau misalkan Riosanya marah-marah, malah kitanya ikut marah. Ya pasti. Ya, gitu ya. Nah, di sini ada Sugon nih, Cui, yang harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kebalik, karena ini sering keluar. Kalau yang ditanya di soal, contohnya itu terkait Itoteki Nakanjo Hyosutsu, itu fokusnya adalah Ryosa. Ya. Tapi kalau misalkan yang ditanya terkait Tose Sareta Jocho Teki Nakangyo, berarti fokusnya adalah Enjosha. Jangan sampai kebalik antara 2 sama 3 ini. Itu ya, diingat-ingat. Terus yang selanjutnya ada yang nomor 4 ada Juyo, penerimaan. Ryosao aruga mamani uke ireru. Jadi menerima si lansia tersebut apa adanya. Ya. Jadi kalau misalkan kondisinya dia itu seperti itu, ya udah, berarti kita itu harus menerima kondisi dia itu tanpa mengurangi rasa hormat dan harkat serta martabatnya. Dan juga apa tanpa mengubah kepribadiannya yang tadi itu harus juyo. Jadi kalau misalkan bangunnya jam 7 atau jam setengah 8 misal, ya berarti kita itu harus uke ireru, harus menerima kayak gitu. Tuh, juyo. Terus yang nomor 5 ada hisimbang teki taido atau sikap tidak menghakimi. Prinsip yang nomor 5 adalah sikap tidak menghakimi. Enjosha no kachikang de hyoka sezu ni ryosa ni kakawaru. Jadi kita sebagai caregiver itu tidak menilai lansia berdasarkan nilai atau sudut pandang diri kita sendiri. Ya, kayak gitu. Jadi nggak boleh menghakimi gitu. Kalau misalkan si Riosanya pengen seperti ini, berarti tindakannya harus seperti yang diinginkan oleh si Riosanya. Nggak boleh menghakimi. Hisimbang teki. Ya. Kachikang de hyoka seizu. Ya. Terus prinsip yang nomor 6 adalah jikokete. Ya. Udah nggak asing lagi sama jikokete nih. Dia itu berarti keputusan yang dibuat sendiri. Ya, keputusan sendiri. Gitu. Ryosano jikokete o unogasi soncho suru. Berarti artinya itu adalah kita sebagai caregiver harus menghormati keputusan apa yang diinginkan oleh si Ryosa tersebut dan menghormati keputusan tersebut. Kayak gitu ya, jikokete. Terus yang terakhir ada Himitsu Hoji. Ya, masih ingat Himitsu Hoji apa? Menjaga rahasia Ya, pasien. menjaga kerahasiaan di sini ya. Himitsu o mamori joho hokano hito ni mura sanai. Jadi harus menjaga rahasia dan tidak boleh membocorkan kepada orang lain. Oke, ada yang masih diingat?
ini adalah kewajiban seorang kaigo posisi. Kalau misalkan kita membocorkan rahasia kepada orang lain, basokunya apa? Didenda. Didenda sama Di Tori Kesu. ya diterikesu. Dendanya berapa? 30 mang. Ya, itu ya. Ya, kalau misalkan kita mau rasu gitu, membocorkan rahasia, dendanya itu bisa kita tuh dapat denda sekitar 30 mang plus hukuman 1 tahun penjara sama pencabutan lisensi. Itu merupakan prinsip-prinsip dari Bastek ini. Bastek Nana Gengsoku. Oke, selanjutnya ada Kanjo Iteng atau transferensi dari emosi. Transferensi dari emosi. Kanjo, enjo kanke ni oite, kanjo no iten wa shinrai kanke, keisei ni yakutatsu baai mo arimasu ga, sujo gyakuten wa sakena kereba narimasen. Jadi dalam hubungan bantuan itu transferensi emosi, ya, transferensi emosi atau kanjono iteng ini itu kadang-kadang dapat membantu membangun hubungan saling percaya diri. Namun, tuh, pada umumnya, pada umumnya yang harus dihindari adalah gyaku iteng ini atau kontra transferensi itu yang harus dihindari. Nah, kita bahas antara iteng sama gyaku iteng. Ya, iteng. Ryosa ga katsute dareka ni kakaita kanjo o enjosha ni mukeru koto. Jadi di iteng atau di transferensi ini adalah artinya pengguna layanan itu memindahkan perasaan masa lalunya ke petugas. Ya, memindahkan perasaan masa lalunya itu ke petugas, ke kaigosa. Ya, walaupun kaigosanya tersebut itu bukan orang yang dimaksud. Contohnya, kayak perasaan apa yang dipindahkan? Kayak perasaan rasa percaya, rasa takut, rasa benci, atau rasa sayang. Yang dulunya itu perasaan tersebut hanya dikhususkan untuk keluarganya. Berhubung si Riosanya ini sekarang udah masuk ke panti, misal, keluarganya di situ kan udah berpisah gitu. Udah nggak tinggal sama dia. Yang tinggal sama dia adalah kita-kitanya sebagai kaigosanya. Otomatis si Riosanya ini harus memindahkan perasaan masa lalunya kepada si kaigosanya kayak gitu. Ya, karena apa? Karena yang jadi sasaran utamanya sekarang, orang-orang yang dipercaya sekarang itu adalah kita. Maka nggak mau harus ada transparansi di sini. Iteng ini. Kayak gitu. Ya, itu pengertian dari iteng. Nah, kalau gyakuteng, ya, gyakuteng itu adalah kontra transferensi. Ya. Enjo saga katsute dareka ni kakaeta kanjo o ryosa ni mukeru koto. Jadi kalau di gyakuteng ini adalah kaigo gitu, itu mengarahkan perasaan yang dahulunya dimiliki terhadap seseorang kepada lansianya. Nah, misal contohnya kayak tadi kan perasaan meliputi kan rasa sayang, rasa benci, rasa apa lagi? Rasa kayak apa? Takut dan lain sebagainya, misal contohnya. Nah, kita yang mentransferensi gitu. Kebalik, perasaan kita itu yang dikasih ke Ryosanya. Contohnya, misal di Shisetsu ada seseorang yang mirip dengan keluarga kita. Ambil saja contohnya kayak mirip dengan nenek kita gitu di Shisetsunya. Terus karena dia itu mirip dengan nenek kita kesehariannya itu lebih memprioritaskan dia, lebih sayang sama dia. Pokoknya apa-apa yang lebih utama adalah dia gitu. Karena alasannya Ryosa tersebut itu mirip dengan nenek saya. Nah, itu yang nggak boleh. Karena tugas kita sebagai Kaigo Fukushishi itu adalah apa? Memberikan bantuan yang komprehensif, yang menyeluruh gitu. Nggak boleh membeda-bedakan. Kayak gitu.
cuman karena dia itu mirip dengan nenek saya, maka kalian itu lebih fokusnya ke dia saja. Itu yang nggak boleh. Itu namanya gyaku iteng. Ya, kontra transferensi. Udah paham kan bedanya antara iteng sama gyakuteng? Ingat-ingat. Kalau iteng itu berarti mengalihkan perasaan riosanya kepada kita. Kalau gyakuteng berarti mengalihkan perasaan kita kepada riosanya. Tuh, kayak gitu ya. Itu kanjo iteng. Pengertian dari kanjo iteng. Terus yang selanjutnya di sini ada Buren Suto Minggu. Buruan Buren Suto Minggu atau brainstorming ya. Brainstorming atau saling bertukar gagasan. Ya, itu. Pengertian dari brainstorming sendiri adalah Buren Suto Minggu wa Sudang de idea Dasi au koto ni yote aratana idea o ikmidasu tameno hohono hitotsu desu. Jadi brainstorming di sini adalah salah satu metode untuk menghasilkan ide-ide dengan cara berkelompok untuk menemukan ide atau pendapat. Jadi gampangannya itu kayak dalam satu kelompok nih gitu tuh. Kita tuh mengeluarkan ide-ide, gagas-gagasan terkait kasus. Ya, misal kalian dikasih kasus, plak kasus kayak gitu tuh kita pecahkan kasus ini bersama gitu. Kasusnya tentang cara penanganan stroke misal. Contoh kasusnya seperti itu. Terus dalam kelompok tersebut ada 3 orang misal. Yang satu punya pendapat kayak kalau misalkan dari segi makanannya harus sehat-sehat misal. Terus yang orang kedua ada berpendapat untuk sering melakukan olahraga. Terus yang pendapat yang ketiga adalah mengubah cara hidup sehat misal. Nah, di situ adalah namanya brainstorming untuk menciptakan ide-ide atau gagasan yang bisa dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Kayak gitu. Nah, di brainstorming ini nggak boleh saling menyangkal. Artinya, ketika kita mengeluarkan suatu gagasan gitu kan, ada yang bilang harus makan sehat misal. Terus yang satunya bilang nggak boleh makan sehat itu. Harus ini yang harus diprioritaskan adalah apa namanya olahraga misal. Itu nggak boleh saling menyangkal di dalam brainstorming. Jadi harus menghormati pendapat orang lain. Kayak gitu. Itu namanya brainstorming ya. Nah, di sini brainstorming Guno itu ada 4 aturan. Nah, Yotsuno Ruru. Jadi ada 4 aturan brainstorming. Yang pertama, Donna iken mo ya, hitei sezu jiu ni hatsugen dekiru fun iki o sukuru. Jadi di sini kita itu seperti yang saya bilang tadi, nggak boleh saling menyangkal ataupun mengkritik. Nggak boleh saling menyangkal ataupun mengkritik. Dan harus menciptakan suasana agar semua orang itu dapat berbicara dengan jiu, dengan bebas. Makanya saya bilang tadi, kalau misalkan punya ide, itu nggak boleh disangkal ataupun dikritik. Ya, supaya tujuannya apa? Supaya orang tersebut itu mempunyai gagasan atau ide yang lebih leluasa lagi untuk disampaikan. Kayak gitu. Itu aturan yang pertama. Terus aturan yang kedua, gitu. Ada kibatsuna aideamo kanggeshi hasono habao hirogeru. Jadi aturan yang kedua itu adalah ide yang tampak aneh, misal, itu belum tentu buruk. Jadi ide yang tampak aneh itu belum tentu buruk. Kadang ide tersebut itu dapat berkembang menjadi solusi yang lebih baik. Misal, contohnya nih kita belum mengenal yang namanya AI gitu. Kayak robot AI gitulah. Jadi di kasus tersebut dibilang ketika suatu saat di Sorai gitu ada yang bisa membantu kita menyelesaikan suatu masalah gitu misal. Terus satunya ngasih pendapat. Ya, saya pikir mungkin suatu saat bakal ada robot yang bisa ngasih makan pasien, membantu kehidupan pasien misal. Berhubung di zaman tersebut itu masih kolot gitu, belum tahu apa-apa perkembangan teknologi, pasti ada yang bilang nggak mungkin ada robot yang bisa ngasih makan orang. Pasti ngomongnya seperti. Jadi apa? Ide yang tampak aneh itu belum tentu buruk kayak gitu tuh.
justru dari ide yang aneh-aneh tersebut bisa dikembangkan dan bisa direalisasikan. Kayak gitu maksudnya. Ya. Terus yang selanjutnya ada dekiru dake o kuno idea o dasukoto o jushi suru. Jadi harus mengutamakan hasil. Ya. Mengutamakan hasil sebanyak mungkin. Jadi pada tahap brainstorming di sini itu kuantitas lebih penting daripada kualitas. Semakin banyak ide, semakin besar peluang untuk menemukan solusi. Makanya tadi itu dibilang orang itu bisa berpendapat dengan bebas. Jadi kita itu harus berpendapat sebanyak mungkin. Ya, supaya apa? Supaya bisa menemukan solusi yang terbaik. Kayak gitu. Ini nggak harus berdasarkan ini ya, berdasarkan apa namanya, referensi. Kalau brainstorming tuh nggak harus berdasarkan referensi seperti ini. Asal ngomong aja kayak gitu. Yang penting ngomong aja. Ide-ide tersebut bakal keluar. Terus yang terakhir, Hokano hito no iken ni benjo shitari kumi awasete atarashi haso o kumu. Ya. Jadi di sini tuh kayak mengembangkan ide-ide orang lain atau menggabungkan beberapa ide untuk menghasilkan dari gagasan terbaru. Ya. Makanya di tahap brainstorming di sini, di tahap selanjutnya itu kita tuh mengkolerasikan antara pendapat kita, pendapat orang lain gitu. Setelah kita korelasikan, nanti biasa muncul atarasi haso ini dari gagasan terbaru gitu. Karena dari referensi orang lain kita gabungkan sama referensi kita, biasanya ide-ide atau gagasan tersebut itu muncul. Nah, itu merupakan dari aturan 4 brainstorming. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain?